Dia bukan Tuhan kok. Bahkan mereka salah satu jaksa nonjok begini, meja saya nunjuk-nunjuk saya dengan kalimat kasar. Apa ini? Jadi sidang minggu depan dilanjutkan lagi tanggal 20 ya. Kamu hadir aja, ini terserah rombongan ini gak mau ikut. Terserah. Yang bikin kayak pasar tuh hakim, bukan kita. Jadi begini, kita harus memahami permasalahan yang terjadi ini secara komprehensif. Jadi kami ini tidak ujuk-ujuk membuat kegaduhan ya di dalam ruang persidangan, tidak ujuk-ujuk ya, kalau tidak ada sebab. Jadi awalnya kan memang kami dari sidang pertama aja, sidang pertama ya, ini kan sidang keempat yang terjadi keributan ini. Sidang pertama itu saya kaget, baru selama ratusan kali saya bersidang di pengadilan, saya baru melihat hakim yang searogan ini gitu. Ini arogan banget gitu. Jadi ketika saya bertanya, izin yang mulia, nanti dulu, tunggu dulu, kamu diam. Tunggu dulu saya, ayo ngomong. Jadi nunjuk-nunjuknya itu loh. Loh, kok begini ya? Saya diamin gitu kan. Bang Rasman udah ngasih kode. Memang setiap kita sidang itu Bang Rasman ngasih briefing bahwa kita jangan kasar sama hakim, jangan kasar sama saksi-saksi, termasuk Hotman Paris. Bicaranya normatif aja katanya. Udah diatur semua, udah diatur. Cara-cara bersidang bagaimana yang baik. Kita udah santun, semanis mungkin kita. Gua yang terkenal bangor di lapangan, begitu manisnya di persidangan ya kan. Menampilkan tampilan yang memang santun dan mengedepankan estetika kan gitu. Akhirnya sidang berlangsung lagi. Di minggu yang di sidang kedua, begitu lagi kita dibentak-bentak lagi sama hakim. Hakim lagi. Kalian diam ya, dengarkan dulu. Nanti saya kasih kesempatan. Biar dia ini ya, kamu diam. Di tangannya ini loh, tangan kirinya ini loh. Kita nih udah bahasanya kasar, tangan kirinya ini unjuk ke kita. Kita ini kan ada profesor, ada doktor, ada kandidat doktor, ada magister hukum. Gitu loh. Minimal magister hukum. Minimal tuh maksudnya ada ewo pekewo lah atau apalah gitu, saling menghargai gitu kan. Saya sempat protes tuh. Yang mulia pada sidang kedua ya, mohon maaf tolong bahasanya diatur dengan santun. Terserah saya, apa kata saya memimpin persidangan, kamu diam. Ini gila nih hakim, saya bilang begitu. Kata Bang Rasman, sudah diam Firdaus, kamu diam. Maaf yang mulia, biarkan saja ini saya yang menegur, kata Bang Rasman. Maaf sekali lagi yang mulia, kalau ditegur susah saya akan keluarkan dari kuasa hukum saya. Kan gitu kata Bang Rasman. Ya kami diam, ya kan, santun. Masih bentak-bentak juga. Bang Rasman masih dibentak-bentak juga, padahal Bang Rasman udah ngomong begitu, udah ngomong santun. Wah, pokoknya bahasanya udah gak enak lah. Kami maklumi lah, oh ini karena cewek kali. Saya bilang gitu kan, oh ini wanita gak apa-apa lah. Gitu kan. Sidang yang ketiga, begitu lagi. Ini bukan, ini gak waras ini. Saya bilang kita masuk ke lingkungan orang gila ini, saya bilang gitu kan. Maaf ya, bukan hakimnya gila, tapi di lingkungan yang sistem yang gila gitu kan. Oh ini gak waras ini. Masih nunjuk-nunjuk pakai tangan kiri, begini-gini lagi, begitu-gitu lagi gitu loh. Jadi, oh saya tahu nih hakim berat sebelah, saya bilang gitu kan. Jadi ketika ngomong dengan jaksa penuntut umum, waduh. Walaupun nadanya agak sedikit karakter dia, tapi beda dong sama kita. Beda banget. Ya nanti kamu siapkan ya, ini ya. Kamu diam. Nanti kamu ini ya, kamu diam. Jadi nggak etis banget kita nih pejabat hukum, 4 pilar penegak hukum loh. Jaksa, hakim, polri, dan pengacara. Gitu. Janganlah kayak begitu-gitu banget kentara gitu loh. Kalaupun memang ada duit dari si Hotman, nyuap gitu kan. Kalaupun ada, jangan kasar dong mainnya gitu loh. Kentara banget gitu kan. Ya akhirnya kita protes kan. Bang, ini nggak bisa kayak begini bang. Begini terus nggak bisa. Gue kasih masukan sama Bang Rasman. Nggak bisa bang begini terus. Iya Adinda, tapi kita tetap santun. Walaupun hakimnya begitu nggak ada masalah kita prosesnya. Nanti nanya kepada Hotman Paris juga kita harus santun. Ini ada pertanyaannya jangan keluar dari role-nya. Akhirnya ini pertanyaan buat Ibu Elida yang santun ya Bu. Udah dibagiin semua satu-satu pertanyaan buat saya. Nanya kepada Bang Hotman itu harus benar-benar saudara saksi.
kami ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah kan ada pertanyaan gitu loh. Jadi kita nggak boleh ngelantur pertanyaannya. Dan Bang Rasman itu sangat taat sekali, tertib administrasi dan tertib hukum. Nah, persidangan tuh berjalan walaupun dengan kondisi hakim kayak begitu. Apa kata saya? Kamu diam, kamu ayo jalan. Diam, kayak gitu-gitu. Kita tetap menerima kondisi hakim seperti itu. Kita masih belum meminta ganti hakim pada sidang keempat itu. Lalu masuklah kepada materi pertanyaan dan pembuktian ya. Pada saat itu kita membuka bukti-bukti yang ada kita miliki gitu kan, sesuai dengan perjanjian. Karena awalnya kan memang sidang terbuka kan, boleh untuk umum dan boleh disiarkan kan gitu. Tiba-tiba saja menurut infonya, saya nggak ngeliat waktu itu, menurut infonya katanya hakim dibisikin sama panitera atau apa. Lalu sidang itu hakim langsung memutuskan sidang ditutup ketika kita ingin membuka bukti-bukti itu gitu. Loh kenapa ditutup yang mulia, kata Bang Rasman. Ini kan udah viral 3 tahun yang mulia. Ini sudah digoreng-goreng sangarkan saya yang berbuat mesum. Izinkan kami menjelaskan agar media ini tidak sepotong-sepotong, agar ada berita berimbang di luar sana. Lagian juga kan bukti-bukti udah di-blur, kayak semacam misalnya ya Iklim Hakim mengirimkan foto nya kepada si Hotman karena permintaan Hotman misalnya kan gitu. Kan kami blur foto nya si Iklim Hakim. Gitu kan, itu bukan hal yang tabu. Videonya kami blur, misalnya kan ada video blur. Kita udah tahu itu dan kita nggak perlu diajari. Kan ada profesor, doktor dan magister hukum kan dia bilang tadi, kita udah paham kok prosesnya. Kita bukan anak kecil. Gitu loh. Kita menganut sistem pendidikan andragogik bukan pedagogik. Kita saling mengajar dan belajar, bukan ngajarin terus gitu loh. Jadi artinya di sini semua mekanisme itu kita jalankan dengan baik dan penuh kesabaran. Gitu. Lalu Bang Rasman protes, kan kita sudah sepakat yang mulia. Yang mulia siapkan videonya TV-nya untuk dibuka untuk umum. Agar terbuka siapa yang mesum sebenarnya, Hotman atau saya, kata Bang Rasman. Tapi lagi-lagi diam kamu. Udah, kamu sidang ditutup, skor. Kayak gitu-gitu. Diskor lagi ribut. Pas diskor itulah, pas sidang diskor itulah, kita nggak nyerang Bang Hotman kok. Karena kita menghargai dia sebagai saksi. Nggak ada menyerang. Kita ributnya sama hakim doang. Gitu loh, karena hakim itu selalu memprovokasi, memancing emosi kita. Tidak ada, kita dengan hormat kok sama Bang Hotman. Kita sangat hormat sekali, beliau masuk pun kita nggak ada bahasa apa-apa, kita duduk santai, menunggu, mendengarkan dan membaca apa yang harus kita tanya kepada Bang Hotman gitu kan. Tidak ada kita mau mengeye-ngeye Bang Hotman gitu, nggak ada. Kita juga paham kok kita sama-sama pengacara. Menghargai apalagi beliau orang tua kan gitu. Yang pertama skor ya, skor. Yang kedua, udah saya tutup, bodo amat kalian mau. Jadi pas tutupnya gitu. Jadi sidang minggu depan dilanjutkan lagi tanggal 20 ya, kamu hadir aja, ini terserah rombongan ini kamu ikut. Terserah. Nunjuk rombongan kita. Sidang tetap berjalan dengan kalian jaksa penuntut umum, ini terserah mau ikut terserah. Hakim ngomong begitu. Langsung tok. Kita, hakim jangan ngomong begitu dong. Dengarkan juga hak kita. Jadi kayak pasar gitu loh. Yang bikin kayak pasar tuh hakim, bukan kita. Ngeri banget pokoknya persidangan itu. Nah mungkin itu persidangan terakhir ya. Setelah jeda karena ada penundaan, baru sidangnya dilanjut lagi karena ada keributan. Kayaknya keributan dulu itu pas itu sidang itu tuh diskor tuh. Sidang diskor. Kalau kalian masih ribut sidang skor, tok gitu. Akhirnya Bang Rasman nyamperin Bang Hotman, ya kan? Saya nggak ngelihat sih karena saya lagi sibuk iniin handphone gitu loh. Saya hanya dengar ditunjuk-tunjuk sama teman, jangan dorong. Nah saya lagi lihat, kalau dari depan kan videonya begini. Kalau dari samping kan kami ngeliatnya dicekek gitu loh. Wah kok klien gue dicekek gitu. Tolong lu jangan kurang ajar, kata pengacara yang di samping saya, rekan saya ini ya kan. Kata Ibu Elida juga begitu. Jangan begitu dong Pak, main cekek. Hotman juga begitu, Rasman juga begitu. Kamu kenapa tarik ini saya, kamu kenapa cekek? Melihat itu saya bilang, kamu jangan sembarangan ya. Kamu pamdal apa bukan? Saya bilang begitu kan. Itu masih duduk tuh? Berdiri saya, udah berdiri. Saya lagi begini, megang handphone sambil begini. Saya megang, kamu jangan sembarangan ya. Itu, tato saya udah di atas. Gitu loh. Jadi saya ini gelap, jadi kayak semacam apa ya? Spontan itu. Ya pokoknya kayak ngeliat klien saya didorong sono, dorong sini. Dan saya udah nggak ngeliat lagi Bang Rasman, hanya ngeliat Hotman lagi diginiin.
Wah, saya udah gelap mata itu. Tato saya udah di atas dan Nunjuk-nunjuk. nunjuk-nunjuk. Jangan begitu ya, yang sopan. Tapi saya ditegur oleh jaksa. Tapi teguran jaksa juga pakai kalimat yang kasar sama saya gitu. Ternyata. Ya kayak gitulah yang nggak pantas diucapkan kepada seorang penegak hukum. Jaksa nunjuk-nunjuk saya mengerti, saya turun lagi. Maksud saya turun tuh saya mau muter ke sana, karena ini kan bangku sempit banget. Bangku itu ada 2 saf, yang isinya itu pengacara semua. Kalau saya lewat mungkin nginjek dulu paha orang atau nyenggol dengkul orang, kan saya kelamaan gitu loh. Nah makanya saya pas turun ditegur oleh jaksa, saya turun dari meja, ya saya kembali lagi, meja saya digebrak oleh jaksa dengan bahasa yang kasar gitu loh. Jaksa nunjuk saya sebagai dengan bahasa yang kasar. Loh, kamu ngapain bahasa kasar sama saya? Kita ribut aja. Kita fight. Saya bilang begitu kan. Jadi bahasa itu tidak bahasa mencerminkan seorang penegak hukum dengan menggebrak-gebrak meja saya. Dengan menggebrak meja saya ini kan sama dengan dia menyerang saya. Jaksa nyebrang ke meja saya. Nyerang begini loh, kamu dengan bahasa kasar. Ya nggak pantas diucapkan oleh seorang jaksa gitu. Ya saya terpancing dong. Gitu. Lalu saya bilang, kamu pamdal bukan? Ngapain kamu masuk situ ngamanin klien saya? Saya bilang begitu, kamu pamdal bukan? Kamu yang pakai baju batik apa kamu kewenangannya? Pamdal bukan? Di baju kamu nggak ada tulisan pamdal. SOP-nya seperti apa? Jadi udah ngaco itu. Ngaco. Udah habis itu polisi lagi masuk ke dalam. Loh, tiba-tiba ada polisi banyak kayak di setting gitu loh. Ini Pak polisi ngapain di sini? Ini kewenangan Mahkamah Agung. Nggak boleh, nggak ada kaitannya dengan polisi sini. Pengamanan SOP-nya pamdal, saya bilang gitu. Bukan Pak, ini kami begini. Ada lagi bisikan katanya Bang Rasman mau diamankan. Nggak bisa ya. Bang Rasman nggak bisa diamankan selain ada putusan. Bilang. Nggak boleh ada diamankan. Gue ngomong sama Kapolres juga kan. Pak Kapolres, ingat ya Pak Kapolres. Jangan sekali-sekali mengamankan klien saya sebelum ada putusan. Sebelum ada surat. Saya keberatan, dia bilang. Kapolresnya mengerti. Gitu. Jadi ya pokoknya gaduh banget deh suasana pada saat itu. Jadi gue bilang sama Bang Rasman ya. Bang udah bang. Tenang bang, sabar bang, ini kejoliman. Kita lihat dari pemeriksaan awal dari Mabes Polri. Ini kasus remeh-temeh, pasal 27 Undang-Undang ITE diperiksanya di Mabes Polri. Spesial banget, Hebat sekali. hebat banget gitu loh. Ini yang harus dibongkar oleh masyarakat Indonesia. Ada apa dengan Polri, ada apa dengan jaksa, ada apa dengan hakim? Masa kasus pasal 27 remeh-temeh yang biasa ditangani oleh Polres atau Polda lah paling tinggi. Mabes Polri untuk seorang Hotman. Pasal ketentuan di Mabes Polri ya boleh melaporkan apabila kerugiannya nilainya 25 miliar ke atas. Ini kasus remeh-temeh Pak, ancaman hukuman 4 tahun Mabes Polri tergopoh-gopoh dengan bintangnya. Dan tidak perlu ditahan ya karena di bawah 5 Iya. tahun kan. Gitu. Ngapain juga dibudakin sama Hotman kalau nggak ada bumbu-bumbunya, kalau nggak ada, ini harus dibongkar. Ada apa dengan Mabes Polri? Hah? Kok begitu atensi banget gitu loh. Kan setahu kami sebagai penegak hukum kalau diperiksa oleh Polda atau Mabes Polri itu ada atensi. Atensi khusus entah itu perintah dari petinggi negara di atasnya ya atau ini perintah daripada duit, uang bisa saja. Ini harus dibuka. Kalau memang mau menegakkan keadilan seadil-adilnya bongkar dong. Jangan kita saja yang dibongkar. Jangan mempermasalahkan kasus remeh-temeh saya naik ke meja. Enggak ada niatan saya naik ke meja. Kecuali saya naik ke meja injek-injek meja begini enggak. Saya naik menjebrak mau meluk klien saya karena takut dikeroyok gitu loh. Karena peristiwa pertamanya itu klien saya datang katanya mau berbicara masalah nasihat lah, bisikin Bang Hotman itu kalau ada masalah itu jangan ngomong ke media, sebaiknya kita buktikan di media sosial. Itu aja ingin dibisikkan. Tetapi kan saat Bang Rasman mau menyampaikan pendapatnya itu ke Bang Hotman, ini euforia orang yang baju batik 2 orang ini yang saya nggak kenal, ini terlalu berlebihan dengan mendorong klien saya dengan mencekek gini. Kalau saya melihatnya mencekek ya, begini nih, gitu. Dari samping tuh kelihatan kayak mencekek. Kalau dari depan saya nggak tahu. Gitu. Jadi jangan euforia lah. Kalau kamu pamdal, mana baju kamu pamdal? Bagaimana sih SOP pamdal? Gitu loh. Kalau memang ini lingkupnya Mahkamah Agung, pengadilan ini, harusnya Mahkamah Agung juga punya etika dong. Kami dilindungi oleh Undang 18 tahun 2003 terkait dengan kewenangan kami melindungi, ya kan, membatasi dan lain-lainnya terhadap klien kami. Apa yang disampaikan oleh klien kami dan melindungi hak-hak hukum daripada klien kami. Harusnya mereka tuh izin dulu dong. Mohon maaf Pak Firdaus dengan tim, ini Bang Rasman sepertinya, atau kasih kode ke kami ya kan, Pak izin ya, gitu. Kan enak, gitu loh. Tiba-tiba langsung masuk aja, loh kami kaget dong sebagai kuasa hukumnya, kelakuan pamdal begitu. Harusnya kan memang pamdal itu juga, atau orang-orang itu atau jaksa itulah yang datang segerombolan di dalam ruangan sidang itu, harusnya sadar diri dong bahwa
kita di dalam beberapa persidangan sudah biasa kok ribut. Habis itu kita pelukan lagi ngobrol. Setelah selesai ketuk palu hakim kita pulang ngobrol lagi antara penggugat dan tergugat atau penuntut dan yang dituntut kan gitu. Itu sudah biasa di dalam dinamika persidangan. Tapi jangan dibuat seakan-akan, wah ribut. Jaksa bicara ribut. Kami pengacaranya Rasman itu bingung. Siapa yang ribut? Kita aja saling lihat-lihatan. Siapa yang ribut? Mereka mau provokasi. Oh ribut, tojok-tojokan. Rasman mukul Hotman. Jadi suasana itu seakan-akan dibuat oleh mereka, diciptakan gitu loh. Jadi mereka ini menciptakan konflik, ya, apa ya, cipta kondisi bahasanya seperti itu, gitu. Maksud saya kita kembali ke pokok permasalahan, bongkar siapa yang mesum ini, itu dulu. Kalau berbicara masalah saya sebagai kuasa hukum ingin dipidana karena melanggar contempt of court, silakan. Lakukan, tetapi jangan langsung ke KUHP. Silakan baca contempt of court seperti apa. Contempt of court itu apabila persidangan sedang dimulai. Iya, dan hakim itu menegur 1 kali 2 kali baru saya dikasih sanksi contempt of court. Ini kan hakim sudah selesai. Dan yang duluanin kan jaksa dengan si anak 2 itu. Kami juga mau melaporkan anak itu kok ke polisi. Karena anak itu siapa? Anak itu karyawan apa? Kewenangannya apa di pengadilan? Kok mencekek-cekek klien kami? Itu termaktub dalam pasal 170 KUHP loh. Menyerang secara bersama-sama. Saya akan laporkan dia kok ke Mabes Polri. Dan Mabes Polri harus memeriksa. Kenapa? Kasus remeh-temeh aja si Hotman diperiksa. Ya sekarang kalau 170 saya laporin ke Mabes Polri nggak diperiksa, besok gue demo Mabes Polri. Enak aja. Hukum itu harus benar-benar adil. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia, dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Ya karena Hotman Paris itu pengacara nggak bernyali. Gitu. Kalau dia bernyali debat dong dengan saya, ada masalah apa. Jangan kabur-kabur di persidangan kayak ayam sayur. Tapi di belakang di media sosial dia ngomong gagah banget. Teriak ke Otto Hasibuan ya, ke Pak Otto Hasibuan, tolong itu dicabut, jangan disuruh sidang, tolong. Emang kenapa? Kalau saya masih punya bas, emang kenapa? Takut kamu lawan saya? Hah? Hotman, kamu takut lawan saya? Emang kenapa kalau saya punya bas? Kamu takut ya sama saya? Ayo debat, saya tantangin kamu di TV di televisi. Debat hukum dengan saya. Saya tantang dia. Gitu loh. Jangan kau hanya begini-gini aja ya. Tangan kau ini tapi isi kepalamu nggak ada isinya, mana percuma. Saya tantang debat, ayo debat hukum tapi ya. Jangan cara-cara seperti itu. Kan banyak banget nih pengacara ketika udah nyerah, mau kasusnya udah kalah ya. Lalu cari kesalahan pengacara lawannya. Di branding, di framing seperti apa, seakan-akan kita ini orang jahat banget gitu. Masalah pokoknya adalah sawah sepetak punya iklim hakim, siapa yang garap itu? Masalah pokoknya. Bukan masalah saya naik meja. Ini yang kita mau bongkar ini sawah sepetak ya, yang digrogoti oleh orang yang suka nyusu. Siapa yang suka nyusu ini?
Gitu loh. Kita mau bongkar ini, siapa yang maksiat, siapa yang cabul, siapa yang merendahkan harkat dan derajat martabat seorang pengacara. Siapa? Apakah saya yang sedang membela klien saya sehingga atas kekeliruan atau kehilafan saya naik meja secara tidak sadar? Atau orang-orang yang sering melecehkan wanita di diskotik dengan merendahkan wanita, ini harganya sekian, ayo siapa yang mau ini hubungi saya. Ini loh, ini sekretaris pribadi saya yang kesekian ini. Coba, saya membuka cakrawala berpikir rekan-rekan semuanya. Mana yang lebih bejat daripada saya naik meja? Hah? Kalau kita berbicara masalah contempt of court, mana yang lebih bejat? Makanya ini menjadi PR besar penegakan hukum, ini menjadi PR besar tentang harga diri dan harkat derajat martabat wanita ya dalam tubuh kabinet Pak Prabowo. Ini PR besar loh, harus dibahas secara komprehensif, nggak boleh dibiarkan. Masa ada seorang pengacara yang disumpah oleh negara agar bersikap dan bermoral yang baik, tetapi dia menjatuhkan harkat dan martabat pengacara se-Indonesia loh ini dengan memberi edukasi kepada masyarakat bahwa pengacara boleh lo bawa cewek, membayar cewek ke diskotik, boleh lo nidurin cewek ini, boleh lo menganiaya cewek ini. Nah presiden ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Ini harus dibongkar. Boleh lo persidangan, ya kan, kasus undang-undang ITE yang remeh-temeh diperiksa oleh Mabes Polri. Boleh lo di kejaksaan itu menekan klien kita. Boleh lo di persidangan itu hakim berat sebelah dengan menunjuk tangan kiri. Nah ini akan menjadi jurisprudensi. Terbuka dong, karena bukan kasus asusila. Kecuali kasus asusila atau kasus anak di bawah umur. Nah itu udah ada undang-undangnya yang mengatur. Tetapi kalau di kasus pencemaran nama baik, kita sudah menjelaskan semua foto Hakim kayak atau apa, udah kita blur. Gitu loh. Sudah kita blur, kita mau menunjukkan isi chatnya. Gitu. Dan nggak mungkin kita buka di media sosial karena akan kena undang-undang ITE juga kita. Karena dalam persidangan itulah kesempatan kita untuk membongkar semua. Bagaimana cara Hotman merayu, mengancam si Iklim Hakim agar mau ditiduri oleh dia, misalnya kan. Bagaimana Hotman Paris mengancam Iklim Hakim begini agar begini. Bagaimana Hotman Paris dengan Iklim Hakim memutarbalikkan fakta, tidak mengakui surat kuasanya Bang Rasman. Lu bisa bayangkan Bang, Iklim Hakim sawahnya diobok-obok oleh si Hotman misalnya. Kadang nggak terima, nggak sesuai perjanjian, mungkin diobok-oboknya dijanjiin mobil atau apa, tahu cuma dikasih gorengan kan gitu misalnya gitu. Lalu ngadu ke Bang Rasman, dibuatlah kuasa, ngerengek-rengek minta diviralin. Lalu sama Bang Rasman dengan itikat baik, ya udah ayo kita viralin. Ini gorengannya udah diobok-obok sama si Hotman, tolong dong Hotman, kau bicaralah begini-gini, misalnya kan gitu. Tahu-tahu pulang dari situ, si Iklim Hakim ini dibayar oleh Hotman misalnya. Disogok lah, bilang kau pacaran sama saya, bahwa selama ini kau adalah cinta saya, pacar saya. Dan jangan akui itu kau memberi kuasa kepada si botak misalnya gitu. Tahu-tahu berbalik benar apa yang diomongin oleh si Hotman disetujui oleh si Iklim Hakim misalnya. Tiba-tiba saja Iklim Hakim menyetujui dan tidak mengakui bahwa konferensi pers itu adalah keinginan dia dan itu tidak benar surat kuasa katanya. Yang lebih parah lagi, pada saat diidentifikasi oleh lapor Polri, dibilang tidak identik tanda tangan Iklim Hakim. Kan ini syarat dengan permainan. Video tanda tangannya ada. Foto dia memegang kuasanya Bang Rasman ada. Tanda tangan dia ada, videonya ada adanya. Kok dibilang tidak identik? Masalah identik ini kan bukan dari kita. Bisa saja dia memang pemain si Iklim Hakim, dia tanda tangannya di pleset-plesetin tidak sesuai dengan aslinya, bisa saja. Identik kan bukan berarti palsu. Yang penting kan dia udah menyatakan bahwa ini benar, sah, kuasa hukum. Kan gitu. Selama ini kan kita ini diberikan atau dicekoki sistem hukum yang itu-itu aja. Yang standar lah, klise gitu kan. Tapi dengan adanya saya naik meja, protes dengan tindakan hakim yang seperti itu, ini kan menjadi pesan keras ya terhadap pemerintah Pak Prabowo agar segera memperbaiki ini. Jangan sampai ada main sabun. Jangan sampai ada proses yang tebang pilih. Sementara rakyat biasa kalau Undang-Undang ITE pasal 27 diperiksanya di Polres. Sementara si Hotman ini karena ngaku-ngaku pengacaranya Pak Prabowo lalu diperiksanya di Mabes. Jangan kayak gitu. Kalau mau menegakkan keadilan dan kebenaran harus benar-benar semua secara konvensif.
Jangan setengah-setengah. Gitu loh. Bayangkan, bagaikan artis spesial, kami nunggu di ruang tunggu, Hotman Paris masuk ke ruangan yang disiapkan oleh pengadilan. Disiapkan? Iya. Maksudnya disiapkan? Kami nggak tahu itu ruangan apa. Masuk ke situ. Sampai Hotman Paris itu dikawal oleh orang-orang PAMDAL itu, masuk ke ruangan itu. Tidak di ruang tunggu. Sementara abang dan tim? Kami di luar. Bahkan ada yang jemur-jemuran di luar. Gitu. Spesialis banget Hotman ini dari mulai pemeriksaan Mabes Polri sampai ke pengadilan. Spesialis. Bahkan pada saat kedua karyawan pengadilan itu memisahkan atau mencekek klien saya, dari gestur tubuhnya kita kelihatan. Pro kemana dia? Hotman Paris diginiin. Sementara klien saya diginiin. Dia bangun. Jadi ini ketidakadilan yang harus dibongkar. Nggak bisa. Saya siap di penjara, saya siap dicabut bas saya kalau memang benar-benar saya salah. Tapi kalau saya tidak bersalah, jangan coba-coba melakukan itu. Ya saya mensupport Bang Rasman, mudah-mudahan Bang Rasman sabar dengan cobaan ini, dan saya salut dengan Bang Rasman, pengacara yang tangguh ya, tanpa pamrih, selalu menyuarakan kebenaran. Bapak bayangkan ya, kasus Fadel Bajadeh yang dianggap orang itu hina banget atas provokasi yang dilakukan oleh oknum buzzer menurut saya kan. Tapi Rasman Arief Nasution tetap dengan pendiriannya membela Fadel Bajadeh sampai kasusnya ini benar-benar terungkap sebenar-benarnya. Sebenarnya pengacara kayak seperti Rasman Arief Nasution seperti kami ini harus dicontoh. Kami mempunyai kekuatan mental untuk melawan arus-arus oportunitas yang menguasai bangsa ini. Kita harus benahi keadilan ini. Kita harus benahi sistem hukum. Kalau nggak berantakan. Bayangkan, orang yang bukan PAMDAL, hanya pegawai pengadilan yang pakai batik boleh mendorong klien kami menjambak atau mencekek lah gitu. Klien kami tanpa izin kami sebagai kuasa hukum. PAMDALnya kemana? Mana gaji PAMDAL? Berapa gaji PAMDAL? Kenapa nggak bersikap PAMDAL pada saat itu? Gitu loh. Lalu jaksa penuntut umum dengan euforianya teriak-teriak ribut. Di depan kami, mengelilingi klien kami. Bagaimana kami nggak panik? Gitu loh. Siapa yang ribut? Kami duduk tenang kok di barisan, bisa dilihat di video. Semua pengacara Hotman Paris, Rasman Arief Nasution duduknya tenang, berjejer. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang ini, nggak ada. Mereka yang provokasi. Bahkan mereka salah satu jaksa nonjok begini, meja saya nunjuk saya dengan kalimat kasar. Apa ini? Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati saya memohon maaf ya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung ya, dan Bapak Kepala Kejaksaan Agung, wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto atau Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Saya minta maaf. Saya meminta maaf juga kepada Pak Yusril Issa Mahendra sebagai Menko Polhukam. Saya minta maaf juga kepada Pak Menteri Hukum, Pak Menteri HAM dan lain-lainnya. Saya minta maaf juga kepada organisasi advokat saya, Ibu Jamelia Lubis ya, atas kegaduhan ini. Saya minta maaf kepada Kongres Advokat Indonesia. Mudah-mudahan dipahami, saya membela klien berdasarkan surat kuasa. Mohon maaf Ibu Siti Jamelia Lubis sebagai Ketua Umum kami, Presiden KAI. Kami minta maaf, saya kader KAI yang tetap memperjuangkan hak-hak klien kami. Saya tetap di bendera KAI yang akan memperjuangkan hak hukum klien kami. Itu aja, terima kasih. Kita kemarin menonton dan melihat semua persidangan Rasman Arief Nasution sebagai terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris. Namun disayangkan persidangan itu ricuh, persidangan itu gaduh, sehingga persidangan itu ditunda atau diskor selama 2 minggu. Kalau nggak salah seperti itu informasinya. Pertanyaan masyarakat, pertanyaan teman-teman, pertanyaan semua orang selama ini yang apakah Rasman itu paham hukum, apakah Rasman ini benar-benar belajar ilmu hukum. Dari persidangan kemarin kita bisa menilai ternyata Rasman tidak paham hukum acara. Rasman tidak paham tata tertib persidangan. Dia tidak paham dan tidak mengerti bedanya terdakwa dengan pengacara.
Dia sebagai terdakwa, bukan sebagai pengacara. Perannya antara terdakwa dengan penasehat hukum di persidangan itu ya beda. Dari situlah kita bisa menilai Rasman Arif Nasution ini. Dari situ juga kita bisa tahu Rasman Arif Nasution ini tidak paham hukum acara. Dan itu ada konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensinya, Rasman harus diputus maksimal dalam perkara itu sebagai terdakwa. Kalau dugaannya tindak pidana pencemaran nama baik Undang-Undang Elektronik ancamannya maksimal 6 tahun penjara, ya harus dihukum maksimal 6 tahun penjara. Dan Rasman bisa ditahan. Itu harus ditahan Rasman ini dengan perilaku yang seperti itu. Hakim boleh dan punya hak prerogatif untuk menahan terdakwa. Saya sangat sayangkan sebagai sesama rekan profesi yang harusnya kita menjaga marwah kita sebagai seorang intelektual, sebagai seorang lawyer di depan persidangan. Karena kita tahu persidangan itu adalah persidangan yang mulia, dipimpin oleh hakim yang memang akan memimpin proses persidangan secara adil. Tapi sangat disayangkan terganggu serta tercederai. Aduh, gak habis pikir. Ini betul-betul membuat malu kita sebagai advokat. Itulah gunanya harus ada wadah tunggal. Artinya advokat harus mempunyai satu OA, organisasi yang memang kuat, yang bisa mengayomi para advokat, sehingga para advokat di bawahnya tidak saling gontok-gontokan. Kura-kura ninja ini adalah pengacara juga. Ngapain dia kayak pendemo? Kenapa? Hakim itu kan menjatuhkan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinannya. Kalau hakim salah memvonis, berarti pertanggungjawabannya sama Tuhan. Saya rasa kura-kura ninja ini, dia sudah tahu dia akan dihukum berat. Makanya pura-pura bilang ganti hakim. Emang mau diganti siapa? Mau diganti sama mertua lu hakimnya? Mau diganti sama Nia Daniati hakimnya, jadi hakimnya situ lu mau? Hah? Kura-kura ninja, mau diganti sama siapa? Mau ketua organisasi advokat mau jadi hakimnya situ supaya lu aman, nyaman? Ya enggak lah. Pokoknya menurut saya, apapun keputusannya, sekarang nggak usah lagi lihat adil atau benar ya. Mumpung dia jadi terdakwa sekarang, kewenangan adalah di Pak Alu ya hakim. Kalau perlu buat contempt of court, penghinaan terhadap lembaga pengadilan, sidik termasuk pengacara-pengacara, biar kapok itu pengacara-pengacara yang teriak-teriak di pengadilan. Bahkan dia ada waktunya membela diri dalam pembacaan pledoi nanti. Dengan sikap, kan pertimbangan hakim itu kan kalau dia sopan, ramah, saya pastikan dia akan dihukum dengan berat karena tidak sopan, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk.